Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat Belan Sepi dimanapun Anda berada. Untuk spesial edisi kali ini di tur wisata religi Wali Songo, kita ngobrol sambil ngopi. Ini kopinya belum datang. Ngobrol pinggiran. Ngobrol nyantai kita. Mudah-mudahan ada sebuah inspirasi buat kita semua dari dua tokoh ini. Yang pertama, saya ditemani oleh yang saya hormati, Kiai Dahlan, dan istri beliau seorang penghafal Quran. Dan juga muslimah trainer. Baru berapa Jud? Belum sampai setengahnya. Enggak. Insya Allah. Ya, dalam proses ya. Nah, kita tanya nih tipnya nih. Beliau seorang yang sibuk ini dua-duanya, tapi bisa meluangkan waktu untuk ya ziarah. Beliau seorang muslimah trainer, berkreasi dalam dunia fashion, terus ada waktu-waktu senggang buat menghafal Quran dan lain-lain. Kita ini temanya tabir misteri ini. Selamat pagi Pak Kiai. Ya. Jadi pemirsa mungkin mau tahu nih, rencananya waktu 3 lokasi dulu kan direncanakan nih Pak Kiai ini untuk podcast di Cirebon. Oh iya. Berhubung waktu jadi di skip. Jadi sayanya sudah drop, jadi kita langsung pulang bubar. Jadi ini kesempatan terakhir di Tuban. Monggo Pak Kiai mengenalkan diri dulu. Ya, saya asli Jawa ya, Jawa Tengah, khususnya di Pekalongan. Saya lahir di Jawa Tengah, tapi hidup saya sampai sekarang pindah-pindah. Sebagian di Jogja, masa remaja anak dari tamat SD, sampai kemudian saya ke Jakarta kuliah, dan sekarang saya tinggal di Banten. Oh, di Banten? Di Banten ya, di Tangerang Selatan, di Banten ya. Ya sebetulnya perbatasan dengan Jakarta dan Banten, tapi jadi nomaden ya? Ya udah pindah-pindah. Nah jadi kalau saya dikatakan sebagai entrepreneur, memang karena orang tua saya mungkin pedagang batik ya, kan Pekalongan batik gitu. Tapi saya sendiri di keluarga tidak dikenal sebagai pedagang, karena saya dianggap dibanding saudara-saudara saya kurang gairah, dagangnya kurang tinggi, kurang ngegas. Kurang ngegas. Nah jadi itu satu. Nah, saya diri pesantren dulu ya, persisnya di Pabelan di Magelang. Jadi SD terus ke pesantren, terus kuliah di Jakarta. Ketemu sama ibu waktu kuliah. Nah terus kita kan kalau jiwa pedagang itu buat lubang untuk pemasukan sebanyak mungkin. Mau dagang apa, mau kerja apa, mau bisnis apa, itu kan semuanya yang penting pintunya banyak, sebanyak mungkin dibuka. Tapi untuk keluar pintunya harus sedikit saja biar bisa disimpan gitu. Jadi bertemu dengan yang ini satu keberkahan Pak ya. Alhamdulillah. Jadi saya karena saya bilang sama keluarga saya itu saya kurang gas gitu ya, makanya saya hanya bantu-bantu saja sama ibu. Misalnya bikin mukena, bikin baju, bikin bantal itu untuk kasur spray ya, terus untuk gorden macam-macam. Saya tidak saya hanya membantu itu dalam pengertian misalnya membeli bahan-bahan kain, mengantar, karena kan kalau diantar sama suami kan lebih gratis, yang pasti kan nggak bayar. Gratis, lebih safety kan. Jadi saya lihat tadi pas bicara tentang tadi karyanya kan, gitu. Saya bingung bayangkannya soalnya belum pernah lihat kan sampelnya. Mungkin nanti pemirsa penasaran, kita lihat sampel-sampel yang tadi, produk apa aja yang. Nah yang mukena yang sering, yang sekarang kemudian kelihatan ada pasarnya itu mukena. Kan kita yang namanya usaha kan coba-coba. Yeah. Kira-kira ini ada nggak pasarnya, bikin ini ada nggak pembelinya, bikin ini nggak ada nggak pembelinya gitu. Jadi ibu yang desain sendiri? Ibu yang bikin. Oh, jadi beliau desainer juga kan? Desainer by experience, bukan by
by school. Oke, sebelum masuk ke dunia usaha, ini keseharian Pak Kiai sendiri ini aktivitas. Saya ya, saya jadi guru ya, guru di perguruan tinggi tertentu Di Jakarta. Iya, di Jakarta. Jadi di di universitas. Nah, saya sebetulnya kalau di kegiatan spiritualitas ini saya ikut ibu, karena yang kenal duluan Kang Din kan ibu. Ibu juga dosen? Ibu tidak. Dosen rumah tangga mungkin? Ya, dosen rumah tangga. Ibu pengacara. Oh, Pengangguran banyak acara. Nah, jadi saya ibu sering membahas Kang Din, kegiatannya, terus macam-macam. Makanya dan pernah ke Uzbek, ibu dan saya, karena saya kan nggak bisa, tidak leluasa pun nggak bisa. Kita kan namanya anak buah ya, nggak bisa. Kalau ibu kan nggak ada atasannya. Kalau saya kan punya atasan. Kalau saya kan punya atasan, jadi saya nggak bisa leluasa. Sehingga saya nggak bisa seperti ibu gitu loh. Bisa pergi kemana-mana, bisa ke Uzbek, bisa ke umroh sewaktu-waktu, bisa pergi ziarah. Nah ini alhamdulillah saya bisa, meskipun saya sendiri berdoa saya tidak ada masalah gitu loh. Karena apa ya? Karena itu tadi saya ingin mengikuti, menemani ibu, istri gitu. Anak-anak juga udah nggak masalah. Terus saya juga ingin menambah pengalaman spiritualitas gitu. Nah jadi kalau sekarang itu kan, apalagi sekarang kita yang penting ada koneksi internet ya. Iya. Jadi mestinya nggak ada masalah, mestinya. Meskipun ya kita kan masih di tengah perjalanan. Jadi itu sehari-hari saya. Uniknya seperti ini Pak Kiai. Ini kan di abad milenial kan. Ini tahun-tahun digital, semua serba instan kan. Keseharian PKI seorang pengajar, dosen, yang menurut saya kecenderungan lebih ke rasional kan. Bergabung di Heavenly Healing Team yang ya lebih besar kan, bicara tentang pengalaman spiritual kan. Ini apakah ada keraguan dulu atau misalkan pelajari dulu nih? Ini kan dalam tanda kutip ini dunia tasawuf kan. Sedangkan aktivitas Pak Haji sendiri kan lebih ke rasional. Itu hanya menempatkan di mana kita berada di ruang tertentu. Kalau kita basah ya kita harus siap basah. Kalau kita dekat api nggak mungkin kita di kolam renang anti air gitu. Jadi maksud saya ya dibikin happy saja di mana kita di mana kita berada, di mana kita berinteraksi. Jadi tidak etis kan kalau misalkan kita berbeda pemahaman terjadi gesekan, bentrokan seperti itu kan? Ya itu karena saya pribadi gitu ya, atau kalau memang ada yang meminta pendapat, saya menyarankan di mana kalau bergaul dengan petani ya bicarakanlah dengan masalah pertanian. Tapi, kalau misal di lingkungan semacam ini, Pak Kiai sendiri secara pribadi, secara personal, percaya nggak yang dimaksud dengan pengalaman spiritual itu, bahwa itu ada? Ya kalau percaya kan nggak bisa dibahas. Itu kan percaya itu kan sesuatu yang tidak bisa, itu pribadi, sangat individual. Saya percaya si A jujur. Nah itu pengalaman pribadi. Itu meskipun kalau ada orang tidak percaya, mau dikatakan bagaimanapun, kalau memang dasarnya tidak percaya. Jadi itu yang saya bilang, kalau saya bertemu dengan masyarakat, katakanlah ya, anak-anak, ya saya nggak akan membahas masalah orang dewasa. Kalau saya bertemu dengan ibu-ibu, kalau ada bicaralah dengan bahasa kaum yang Anda hadapi. Kalau Anda menghadapi kaum laki-laki, mereka akan senang jika dibahas masalah-masalah laki-laki. Berarti ini kuncinya. Di pantesan ibu ngebet ke Pak Kiai. Jadi seorang yang bijaksana mungkin itu Bu ya. Jadi maksudnya intinya kalau kita berhadapan dengan teman-teman, dengan lingkungan, dengan masyarakat, tarikah, tasawuf atau spiritualitas, ya harus masuk di situ, harus masuk di dunia situ gitu. Jadi kita nggak bisa ngejudge dari luar kan, nggak bijak kan kalau gitu kan? Ya itu yang saya bilang tadi, menyesuaikan saja gitu. Bukan berarti saya nggak punya pendirian, tapi kan yang namanya bermasyarakat itu harus kan luwes macam-macam.
masyarakat itu kan ada yang biasa, ada yang terdidik, ada yang sangat terdidik, ada yang biasa, luar biasa, istimewa. Dan saya kira kalau kita memposisikan diri kita seperti itu tidak akan terjadi gesekan-gesekan, apalagi benturan. Berarti ibu yang lebih mantap kan? Jadi banyak literatur kan yang membantah kan? Literatur kan yang membantah tentang konsep-konsep ya dalam tanda kutip spiritual. Akhirnya luluh oleh ibu kan? Ya. Ibu emang lobbynya luar biasa. Pak Kiai punya kebijaksanaan, ibu super lobby gitu. Jadi kombinasinya luar biasa ini. Selain itu menyesuaikan, menempatkan itu, tapi semangat belajar juga harus selalu. Nah, saya baru Ikhwan atau bapak-bapak di sini sudah lama dibanding saya itu. Saya mualaf di hati. Gitu. Jadi semangat belajar itu kan toh di dalam ajaran kita kan belajar itu dari lahir sampai mati. Bukan belajar hanya tekstual tapi belajar konteks. Iya, membaca lingkungan, berinteraksi, menyesuaikan dengan masyarakat, itu kan semuanya belajar. Jadi tidak hanya dalam konteks huruf dan angka, tapi juga belajar dalam pengertian ya dalam konteks yang lebih besar, lingkungan di mana kita berada gitu. Saya kalau sekarang di sini saya kan nggak mungkin membahas masalah dagang batik, nggak laku nanti. Masa saya jualan kan nggak enak nanti dibilang. Tapi bisa nanti. Saya aja ngomong di Badan Subi dagang batik nanti produk. Nggak, maksudnya kalau kan di sini teman-teman di Japah Kang Din kan, kalau saya bilang tentang batik nanti kan saya bilangnya wah ini orang ini banget egois banget sih ngomong batik itu, padahal kan lingkungannya bukan lingkungan perdagangan. Itu contoh saya berupaya, mungkin tidak berhasil, tapi itu nasihat dari orang tua saya yang saya pegang bahwa ya menyesuaikan saja seperti halnya air gitu ya. Kalau ngalir aja, bukan tenggelam, bukan, tapi kita mengikuti arus air. Ada juga sih orang yang tidak mau tapi menabrak arus, ya silahkan, tapi kan masing-masing kita punya pilihan ya. Jadi mengikuti arus itu bukan berarti kita tenggelam gitu. Tapi ya itu biar selamat gitu. Karena kalau kita nabrak juga ya masing-masing ada resikonya gitu. Nah itu mengapa kalau tadi dibilang kok bisa background rasional masuk ke dunia irrasional gitu ya. Ya bagi saya itu pilihan kita untuk memperluas jaringan, memperluas pertemanan gitu ya, tidak hanya berteman dengan orang Jawa saja misalnya gitu, maaf ya, atau sama orang Indonesia saja misalnya. Saya kebetulan saya blasteran, Pak. Ayah saya orang Sunda, ibu saya orang Jawa Barat. Jadi itu yang kalau diklaim misalnya background, tidak, pengalaman saya tidak semua yang orang kampus atau orang pendidikan itu rasional. Mereka juga ada yang akrab dengan praktek-praktek dan dunia tasawuf, dunia tarikot gitu. Tidak seperti itu. Tapi memang saya secara umum memang dunia kampus, dunia pendidikan itu ya lebih menekankan pada sikap-sikap rasional gitu. Tapi di dunia tasawuf kan bukan berarti tidak rasional juga. Iya. Karena rasionalitas masing-masing kan ada gitu. Ya tergantung, tadi saya setuju tergantung penempatan kan. Ya. Kalau saya membagi jadi 3 konsep ini kan. Ada yang falsafi, ada yang amali dan akhlaki gitu kan. Ya. Ada yang kecenderungan lebih ke pola pikir, Ibnu Arabi, Al-Jili dan sebagainya. Ya. Ada yang ke ya fokus amalan. Ya. Ada yang akhlaki, adab dan sebagainya. Nah, saya di Toriko atau di tasawuf atau dengan teman Kang Din, itu saya baru pada tahap yang amaliyahnya gitu loh. Atau mungkin baru pada niatnya, belum sampai amaliyahnya. Baru niat mau masuk kan baru berapa bulan ya saya. Saya baru tahapan balad ini. Artinya kan bahkan teman. Balad supi-supinya ya saya Salahuddin, saya kita cuma nempel aja gitu kan. Iya. Oh, dibilang supinya tingkatan yang paling rendah. Iya. Jadi pada prinsipnya di balad supi ini kita mengharapkan jadi terbentuk. Saya membagi kecerdasan menjadi 3 bagian. Kecerdasan secara ritual, kecerdasan secara spiritual, dan terakhir untuk implementasinya kecerdasan secara sosial.
Kadang seorang fokus di ritual nih. Kita hebat dalam ritual, tapi sosial kadang ya lemah. Jadi bulan sepi ini dibuat, maksudnya seperti itu kan. Karena kalau saya sendiri kan kita setelah sholat itu berdoa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan kita itu kuncinya di situ. Jadi apakah di sufi ya kita mencari di mana benih-benih kebahagiaan kita ambil. Di sini ada nggak benih-benih kita ambil gitu. Jadi bukan total di situ, tapi kebahagiaannya itulah yang saya bisa nggak saya kira-kira mendapatkan kebahagiaan di dalam lingkungan yang mau saya masukin itu. Gitu loh. Jadi jangan sampai kemudian saya kan pada akhirnya kan kita menjadi hamba Allah, berusaha untuk dekat. Nah, dari mana kita bisa mendekatinya dekat pada Allah? Kan kita perlu bimbingan, perlu teman, perlu mitra gitu. Sebagaimana kalau saya belajar nulis dulu ada guru, belajar pingpong ada pelatih, belajar berenang ada pelatih juga. Nah ini kan kalau di dunia tasawuf juga butuh dalam tanda kutip pelatih. Gitu. Jadi mentor dalam tanda kutip wajib kan? Saya kira semua aspek dalam kehidupan itu begitu. Saya kira tidak ada yang kemudian genuine murni orang tiba-tiba langsung mahir sampai pada titik tertentu ya kita kemudian kalau orang manusia yang pilihan ya mentornya atau pelatihnya atau gurunya ya Allah sendiri. Jadi tidak itu. Jadi presiden atau gubernur atau itu pasti ada pelatihnya tuh. Bahkan kalau misalnya kalau ada adagium, ada perumpamaan jika ada laki-laki yang berhasil pasti ada perempuan di belakangnya. Itu kan contoh bagaimana orang. Kalau saya perempuan yang hidup Pak. pulang langsung. Kalau saya itu ya contoh bahwa kita tidak bisa berhasil sendirian. Jadi dalam konteks kegiatan tasawuf dengan healing ini saya ingin akrab dengan Kang Din dan teman-teman tentu saja. Tapi ya saya bilang tadi di awal mungkin belum masuk, mungkin baru awal-awal sehingga saya grogi, maaf. Kan kemarin kita ngobrol itu grogi saya karena itu kan satu suasana yang benar-benar baru gitu loh. Saya nggak terpikir akan seperti itu gitu loh. Jadi saya ya grogi. Saya lebih grogi. Baru bertemu pertama kali sama Pak Kiai, langsung disuruh pegang kamera, saya lebih grogi. Sampai keringat dingin. Oke, langsung ke Bu Haji. Tadi bicara mentor, Bu. Ada mentor untuk masalah dunia usaha ini? Atau ini inisiatif sendiri gitu, atau hobi? Tapi kalau hobi ini bisa jadi jutawan, masa hobi kan? Jadi sebenarnya tadi dari Bapak bilang, kita tuh sebaiknya punya banyak pintu. Jadi ada pintu dari kantor misalnya gelap, terus di rumah juga ada, terus saya juga apa ya pintu yang bisa menghasilkan ini. Nah kebetulan kan saya tuh senang banget ngejahit, meskipun ngejahitnya baju buat saya sendiri gitu, tapi saya senang. Di usia saya yang udah kepala 5 lebih, kan kata orang-orang ngapain ngejahit udah tua, matanya juga udah siwer kali, udah nggak ini gitu. Begitu kalau kata kan susah ngitung-ngitungnya, ngapain gambar gini-gini, praktis aja sih beli gitu. Tapi kalau hobi kan susah dijelasin. Nggak ada tuh alasan matanya siwer, matanya udah susah ngejahit, udah tua. Karena saya punya semangat itu, jadi semua hilang. Nah awalnya ada seneng, terus Bapak bilang boleh juga tuh bisa jadi pintu nih, gitu, pintu yang lain. Nah ternyata karena seneng itu, iya coba sih saya coba gitu bikin mukena gitu. Nah ternyata teman-teman itu responnya positif, jadi saya di lingkungan teman-teman aja. Dari teman kantor. Baru di lingkungan teman-teman. Tapi ternyata ya alhamdulillah. Karyawan itu, udah berapa Bu? Ada dong itu. Ya tapi nggak banyak. Banyak. Saya gini, saya memposisikan diri saya yang apa ya, bukan siapa-siapa, tapi saya bisa ngejahit mukena dan respon teman-teman itu positif, itu luar biasa buat saya. Itu menurut saya itu bonus. Karena sebenarnya tujuan utamanya saya belum ke sana, terlalu jauh kayaknya kalau untuk Tapi ada rencana. Ya awalnya gitu, awalnya kan kita awalnya. Nah
Lebaran pertama tuh untuk kelas pemula saya yang dari nol nggak tahu bisnis. Jadi saya tuh dari keluarga petani yang benar-benar tahu lah kalau petani gimana tuh jiwa dagangnya tuh kayaknya boleh dibilang nggak ada sih. Nah dari suami kan karena memang latar belakangnya batik ya. Jadi sih memang ide-ide ini semua dari bapak. Boleh juga tuh dicoba gini. Oh bapak manajernya? Jadi yang koreksi tuh saya tidak langsung. Sampai Kontrol quality. Jadi diperiksa tuh. Oh ini rentanya kurang. Nanti saya daftar jadi HRD. Wah ini kurang nih, betulin lagi. Udah sampai saya tuh bete. Sana kan nggak bisa ini. Kualitasnya harus dijaga. Oh tapi ternyata dari situ. Terus kalian kan yang pasti sih modalnya kan dari bapak. Nah itu modal. Terus semangatnya tadi akhirnya saya terbangun tuh dari situ. Oh iya boleh deh gitu. Nah ternyata untuk awal-awal tuh sempet saya bisa ngejual 300 piece. 500 bukan sebelum COVID loh. Awal ini? Iya pertama buka 500. Itu ternyata ini ya luar biasa gitu. Kan karena COVID kan itu ya kita bicara secara umum ya, COVID kan semuanya bermasalah. Itu komunitas saja. Biasalah mama arisan. Ini arisan ini dan alhamdulillah itu teman-teman tuh beli tuh nggak satu karena mereka beli buat THR. Karyawan misalnya beli dong boleh. Tapi untuk awalan mantap Bu itu 500 pieces. Nah terus karena semangat tuh ya wah baru pertama aja sambutannya positif ya. Boleh juga nih. Ini dapat suntikan dana nih tambah dong. Anak kan pinjaman lunak seumur hidup soalnya kan. Gak usah ini. Nah akhirnya dari situ saya semangat waktu saya tahun lebaran besok saya mau bikin 1000. Karena kan waktu itu saya belum online aja udah 500 ya. Nah alhamdulillah COVID. Nah dari COVID kan orang nggak mau interaksi kan. Yang enggak ini juga sih sebenarnya kita nggak rugi ya karena nggak rugi kan kalau terus nggak rugi karena modal mah balik. Untungnya juga banyak cuma nggak sebanyak yang waktu pertama gitu kan. Nah karyawan sih alhamdulillah saya punya tetangga yang apa namanya dia pernah kerja di konveksi. Ya udah deh saya bisa capek-capek ngelatihnya. Saya bisa capek ngelatih. Ini saya bilang ini mesin jahitnya, ini mesin obratnya. Disuplai Saya ini mesin jahit ini semua. Oh, berarti ini konsepnya kesalahan sosial. Jadi itu dia seneng banget karena kan ya Allah ibu baru tahun ini saya bisa beli baju, tahun ini saya bisa pulang kampung. Itu luar biasa itu. Iya itu yang nggak bisa dijelaskan itu. Jadi memang berbagi kebahagiaan, menciptakan lapangan kerja meskipun cuma 1 orang. Terus itu ini kan sibuk nih. Nah, itu bisa ada waktu sisa untuk menghafal itu. Nah, itu apa ini maksudnya langsung dari bapak ini? Nah, awalnya tuh kan di grup Takdim tuh setelah lebaran pulang dari Uzbek kalau nggak salah ketemu bulan puasa, boleh dong kata Takdim kita itu yuk katanya apa tadarus online gitu. Nah, tapi minimal 1 juz ya gitu. Aja tuh ya deh boleh kan store belum Takdim. Hari ini misalnya berapa juz, saya berapa juz. Nah, saya alhamdulillah biasa di rumah tuh sehari ngaji 5 juz. Sehari 5 juz? Ya, nah sehari 5 juz. Jadi karena udah sehari 5 juz, jadi kan bacanya udah apa ya? Istilahnya apa ya? Udah lancar lah. Ada metode nggak Bu? Nggak ada. Tip untuk para pemirsa ini? Soalnya saya menghafal susah Bu. Itu luar biasa. Kecuali menghafal masalah, itu cepat banget Bu. Jadi awalnya mungkin itu karena saya udah baca 5 juz itu. Jadi sama Kang Dir setoran nih bulan puasa selama bulan puasa tuh jadi kan kalau seminggu 5 juz sebulan saya udah hafal. Sehari 5 juz. Sebulan saya hafal 4 kali minggu. Sebulan? Iya. Jadi 1 hari dipaksa itu? Nggak dipaksa, memang seneng kali ya. Jadi kan nggak karena jadi saya 1 juz itu bisa 20 menit ya atau 1 jam. Kalau bisa Al-Baqarah itu kan 2 juz setengah bisa 1 jam baca. Ya nggak ini apa namanya kalau kata orang Sunda mah kalau bisa karena biasa kayak gini udah lancar. Kayak saya ke sekolah saya ke pasar tiap hari kan saya merem juga pastinya ke pasar karena saya udah bertahun-tahun saya ke pasar ke jalan yang sama. Istilahnya kayak gitu. Ibu mulai udah berapa tahun nih mulai nih?
Kalau baca 5 juz sih udah aman. Nah terus sama Kandil hafalan kan, karena hafalan tuh harus ada itunya, apa namanya, ustadz setoran hafalan kan. Iya. Nah selama ini saya nggak punya guru yang bisa ini, jadi saya baca-baca sendiri aja. Nah terus sama Kandil udah coba setoran, ya udah setoran. Dan ya itu tadi, karena udah baca biasa 5 juz sehari, jadi saya bisa sehari waktu semangat ya kan, iman tuh naik turun. Baca, Saya sering turun Bu, naiknya susah, turun sering. Jadi saya baca tuh kalau lagi semangat, saya sama Kandil sehari setelah saya 1 halaman. Menghafal tuh kan gampang. Bukan 1 ayat, tapi 1 halaman. 1 halaman saya. Menghafal tuh perkara mudah. Yang susah memeliharanya. Itu saya setuju. Nah, itu. Setuju memelihara. Mau sehari hafalnya 1 juz, bisa nggak memeliharanya? Setuju Dan itu. saya nggak pengen cuma baca, saya pengen kan, itu kan baca tuh tingkatan yang paling bawah ya. Meskipun ada hadis yang baca tuh hal itu apa ya itunya ya. Tipnya Bu untuk pemirsa, apakah per ayat atau per surat atau random Ibu? Di Kangdin kan pertama ditentuin ya surat-surat apa aja yang harus dihafal. Nah kalau yang untuk surat Al-Baqarah itu tadi saya bilang, karena saya udah sering baca, jadi saya kalau misalnya saya susah banget tuh, kenapa? Itu berarti hijabnya tebal banget tuh. Jadi saya tulis. Saya punya kertas yang nganggur gitu. Oh berarti itu salah satu metode kan, triknya, tipnya. Jadi tulis tuh, misalnya aduh susah amat ya ngapal ya. Jadi satu baris lah ya. Satu baris itu saya bisa nulis 1 halaman bolak-balik. Kan kalau ditambah nulis katanya lebih melekat ya. Jadi saya tulis begitu. Nanti saya itu lagi balik. Berarti salah metodenya. Kalau saya di print Bu, udah ditulis. Jadi beres di print ya udah lupa. Berarti saya akan coba ini tipnya nih, ditulis ini. Apa namanya? Ya itu satu baris dulu. Terus gitu. Terus disetor ke Bapak, nanti imlanya dinilai gitu. Itu dia. Karena saya udah begitu, jadi kalau misalnya baca ada yang kan saya baca nih bersuara. Bapak diam-diam nyimak kali ya. Jadi kalau pasal salah tuh, kok bisa salah? Coba dia lihat. Oh iya, diam-diam nih nguping nih. Berarti ada sanksi nanti, uang belanja dipotong. Kan memang kedengeran ya dia bilang gitu. Ya udah tuh. Akhirnya dikoreksi gitu pelan-pelan. Nah terus ya biasanya kalau sama Kangdin tuh seminggu sekali, apa 2 hari sekali ya, apa sebulan sekali dirapel. Nah Kangdin jangan sebulan sekali dong, kalau sebulan sekali berarti kasih 30 lembar saya daftar Bu, yang pertama daftar. Udah setahun nggak pernah setor. Sibuk aktivitas sebenarnya di Supi, ya mungkin hanya alasan kan ya. Tapi emang kan ini ya, susah ini. Dan saya ngerasain tuh ya, itu dari jauh sebelum masuk Toriko dengan baca Quran aja itu biziklahi tatmainul qulub tuh langsung adem, nggak ada yang dipikir yang membuat saya nggak bisa tidur, nggak ada. Terus kayak misalnya kemarin mau kena gitu ya, aduh padahal udah ngeluarin modal karena semangat kan, antusias karena wah masa pemula aja udah bisa ngejual segitu gitu ya, gimana kalau besok serius tuh. Ternyata kan Allah berkehendak lain, tapi semua pasti kan ada hikmahnya. Ya sudah, nah itu tadi karena pintunya nggak satu, jadi yang ini misalnya airnya jadi sedikit, tapi yang lain masih ada, yang lainnya lagi masih ada. Tapi ya itu, jadi saya nggak itu tuh nggak terganggu. Aduh, modalnya udah keluar banyak nih, udah ini enggak sih, biasa aja, alhamdulillah adem. Berhubung waktu kita ngobrol ini sudah 10 jam, nanti kita sambung di Jogja. Amin. Di Jogja nanti kita sambung masalah tentang dunia usaha. Insya Allah, moga-moga selamat. Sekian program ngopi nih, ngobrol bareng di Belanda Supi dengan Pak Kiai Dahlan dan Bu Haji Pepeh. Nanti kita sambung di Jogja, ikuti terus, subscribe, share, dan komen, dukung channel kami, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.